Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Dr. Sajid Nuradi yang kita doakan beliau dan keluarga sehat walafiat, para sepuh, para orang tua, para hujan, para guru belakang Ustaz dari Cipto ada, dan para guru, para hujan, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga tidak mengurangi sholat dan kami, yang kami doakan beliau semuanya selalu Allah berikan syafaat panjang bulan keberkahan. Dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keluarga kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat, khusus di momen pergantian tahun Masehi ini. Mudah-mudahan menjadi momen buat kita semuanya untuk terus meningkatkan amalia ketaatan kita kepada Allah, baik amalia yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita semuanya selalu bersyukur dengan menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik yang dirahmati Allah, marilah kita awali membacakan surat Al-Fatihah ta'lim ahad subuh ini, yang mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah Allah senantiasa mencurahkan rahmat berkenan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan khusus dari ilmu yang kita pelajari, kita ta'lim ini karya Syekh Azhar rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan buat pribadi, keluarga, dan juga keturunan kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh kita lanjut dengan bacaan selawat, mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, salawat yang saya baca, salawat Ibrahimiyah di awal, yang mudah-mudahan dengan salawat Ibrahimiyah, salawat ini yang dibaca kalau al-Maqbulah atau uji, kalau ta'lim itu beliau selalu baca salawat ini. Kalau beliau sudah biasa baca itu sampai 7 kali. Jadi makanya saya kepengen, karena saya walaupun tidak sering ngaji dengan beliau di hari Minggu di Cilongok Tangerang sana, dan mudah-mudahan dengan mengikuti kebiasaan beliau baca salawat ketika ta'lim, mudah-mudahan membawa mahabbah, keberkahan buat kita semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menuntut ilmu agar ilmu itu cepat didapat. Salah satunya adalah banyak berdiskusi, banyak melempar saling pertanyaan, kemudian juga harus menjaga bicara, jangan sampai yang keluar dari lisan kita ini sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian ada cara-cara bagaimana kalau kita memberikan nasihat, wasiat, ya, agar pesan kita ini sampai. Yang pertama, tips agar pesan kita sampai kepada yang kita sampaikan, apakah kepada jamaah atau mungkin kepada putra-putrinya atau kepada orang lain ketika kita menasihati wasiat. Yang pertama, sebab bicaranya itu apa, alasannya apa. Yang kedua, waktunya, ya, perlu diperhatikan alasannya apa. Kemudian yang kedua, waktu menyampaikannya juga diperhatikan, ya, jangan sampai ketika alasannya bagus cuma waktu penyampaiannya nggak bagus, akhirnya orang yang dinasihati terkadang tidak terima. Perlu diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyampaikannya. Yang keempat, kam itu berapa, ya, berapa kata-katanya, redaksinya bagaimana, ya, sampai seperti itu dijelaskan. Yang kelima, makan, tempat, ya, tempatnya juga harus diperhatikan agar pesan kita bisa sampai. Ya, sebagai satu contoh, sering kita ingatkan juga kalau kita sebagai DKM, kalau umpamanya khotib Jumat itu kan sama, menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan agar pesannya sampai kepada jamaah. Perlu diperhatikan juga waktunya, jangan sampai sekarang zuhurnya waktunya udah hampir jam 12, udah normal lagi. Ceramahnya kalau di sini durasinya maksimal 15 sampai 20 menit, ya. Ini kadang-kadang kalau khotib Jumat udah lupa waktu, setengah satu belum selesai, sholatnya pulang tuh. Akhirnya kan jadi jamaah banyak yang datang sedang bekerja juga istirahat kan, jadi khawatir sama waktunya. Ini juga perlu diperhatikan, karena yang namanya khutbah atau ceramah itu kan bagaimana cara menyampaikan pesan kita bisa sampai ke jamaah, ya, termasuk juga ini kita sebagai orang tua, kalau kita pengen pesan kita didengar sama anak, nah, bagaimana caranya kita menyampaikan ini, penyampaiannya bisa benar. Jadi ini beberapa tips juga yang pengarang kitab ini menyampaikan agar pesan kita sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min. Pengarang kitab Rasulullah mengutip hadis Nabi, hikmah itu barang hilangnya orang yang beriman. Jadi hikmah itu ilmu atau kemanfaatan, itu bisa kita ambil di mana saja. Seperti barang hilang. Kalau barang hilang artinya di mana aja kita cari. Ya. Ainama wajadaha akhadaha. Dimanapun kita berada, maka dia bisa diambil manfaatnya, hikmah di mana saja. Jadi kita di jalan, kemudian sebagai satu contoh, di jalan ada kecelakaan, umpamanya ada insiden ya gitu, ya, lampu merah main terabas-terabas saja, di depan kita lampu merah terabas saja tuh, nggak lama di depan ketabrak. Nah, hikmahnya, jadi ngambil hikmah di mana saja kita berada, pasti ada, ya. Di mana kita mendapatkan hikmah, ilmu, ambil dah. Wakilah hukma sofa wada makador. Nah, dikatakan ambillah sesuatu yang bersih, yang bening, dan tinggalkan sesuatu yang keruh. Seperti sudah dijelaskan yang lalu. Jadi kalau umpamanya
Ada pepatah, "Udil hikmata walau min fadil kilab." Ambillah hikmah walaupun yang keluar itu dari mulut seekor anjing. Anjing kan najis, air liurnya najis. Tapi kalau yang keluarnya emas, ambil. Termasuk contohnya kemarin itu apa? Kopi luwak. Ya keluar dari belakangnya, buburnya, kotoran. Tapi kalau keluarnya baik, hikmah dia diambil. Tapi jangan langsung dimakan, diolah dulu. Jadi kalau sesuatu yang bersih, yang penting, yang ada manfaatnya, walaupun dia keluar dari sesuatu yang kotor, ambil. Ada orang yang katakanlah jahat, maunya kita anggap dia tidak baik, tapi kalau yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang baik, nasihat, diambil. Wasami'tu Syekh al-Imam al-Jal al-Ustaz Fakhruddin al-Kashani. Dan saya mendengar dari pengarang kitab ini, mendengar dari Syekh al-Imam Fakhruddin Kashani, yaqulu, beliau berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullah ta'ala amanat 'inda Muhammadin. Adalah dia berkata, hambanya, budaknya Abi Yusuf itu amanat 'inda Muhammadin, diamanahkan kepada Imam Muhammad. Faqala laha, kemudian berkata Imam Muhammad, hal tahfazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf. Wahai, jadi diceritakan itu Imam Abi Yusuf ini menitipkan budaknya kepada Imam Muhammad. Nah, Imam Muhammad ini ngomong sama si budaknya ini, hal tafazina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fikri. Wahai budak, apakah kamu mendapatkan sesuatu ketika engkau dititipkan ketika engkau bersama Abu Yusuf sesuatu? Apakah kamu pernah mendengar? Apakah kamu pernah memelihara? Apakah kamu pernah mengingat sesuatu tentang fikih ketika engkau bersama dengan Abu Yusuf, dengan majikan engkau? Jadi penasaran ya, yang Imam Muhammad dia manakan budaknya dari Imam Abu Yusuf. Budaknya ini karena sering bareng sama Imam Abu Yusuf, karena itu Imam Abu Yusuf adalah seorang ulama, makanya ini Imam Muhammad pengen tahu nih, selama engkau bersama Imam Abu Yusuf, ada gak yang kau ingat, ada gak engkau yang pernah engkau dapatkan, pernah didengar dalam hal fikih. Jadi kalau saya ininya kepo, karena biasanya kalau dengan orang-orang yang hebat pengen tahu kesehariannya apa, pengen tahu apa aja amalannya, kan begitu Pak. Nah kita juga penting terus sama orang-orang yang soleh. Ini ada orang yang soleh, kemudian orang dekat dengan beliau, kita pengen tahu apa aja sih kebiasaannya. Sama saya ingat benar waktu kita alumni pondok itu suka kumpul ketika reuni kita ngundang Pak Yusuf Makmun. Nah ketika ngundang Pak Yusuf Makmun, lalu udah lama, udah 20 tahunan, kemudian kita kumpul, kemudian beliau dikasih kesempatan untuk nasihat, udah lama kan. Nah ketika selesai itu diskusi, dikasih kesempatan, ada teman saya yang nanya, Pak Kiai, pesannya apa sih yang biasa diamalin? Biar kita ini punya amalan. Jadi kan kita kalau ketemu dengan orang-orang hebat, orang besar, kita cari amalannya apa yang bisa membuat dia gitu. Nah diamalin dan ada yang mengamalkan, saya nggak baca apa-apa, cuma saya baca Hizbun Nasor setiap habis asar. Nah ini sebelum dikasih, beliau kata beliau, kalau saya kasih nanti kamu diamalin ya. Termasuk juga amalan salat kafilah habis asar. Jadi amalannya kalau pemain dibaca habis asar terus menerus. Nah ini sebagai satu contoh Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, kita mestinya pengen tahu amalannya apa yang membuat beliau punya nama besar. Jadi orang-orang yang soleh,
kemudian orang-orang yang dihormati. Jadi kita punya penasaran, kalaupun kita nggak bisa ketemu dengan beliaunya, ya kita ngelihat dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Nah, di sini Imam Muhammad dapat amanah, diamanahkan budaknya Imam Abi Yusuf. Nah, karena Imam Abi Yusuf ini ulama besar, nah beliau berkesempatan nanya dan bersama si budaknya, apa yang pernah kau dengar, pernah kau pelihara, pernah ingat pada waktu kau bersama dengan Imam Abi Yusuf dalam hal fikih? Qalat la illa annahu kana yabarru wa yaqulu sahmud dawri sakitun. Saya nggak ingat apa-apa, cuman yang saya ingat beliau selalu ngomong, selalu mengulang-ulang kalimat apa, kata-kata sahmud dawri sakitun. Itu doang kata-katanya, sahmud dawri sakitun. Ada ini artinya sini nggak dijelasin Pak. Jadi yang saya dengar kata kata budak tadi kepada Imam Muhammad yang bertanya, yang saya dengar beliau itu selalu ulang-ulang dalam hal ilmu ini kata-kata sahmud dawri sakitun. Fahafidhu dzalika minha, maka dihafalah tuh, ya, fahafidhu dzalika, maka dihafalah siapa Imam Muhammad yang nanya tadi. Ya, ini kalau di sini saya ini terkait dengan ilmu waris. Jadi kata-kata itu diingat sama Imam Muhammad yang disampaikan tadi dari budak Imamnya Abu Yusuf dalam al-Fiqh. Fa hafidhu dzalika minha wa kana mushkilatan ala Muhammadin. Nah, ternyata kata-kata tadi yang didengar sama jariyah tadi ini ternyata menjadi solusi sesuatu yang sulit ala Muhammadin. Fantafa'a iskaluhu hadir kalimat. Ternyata sesuatu yang sulit pernah didapatkan, ternyata solusinya dari situ Pak. Jadi dia pernah, Imam Muhammad ini punya kesulitan dalam hal fikih, ya, tapi belum ketemu solusinya. Ketika dengar tadi kalimat yang diulang-ulang didengar sama jariyah tadi, ternyata ini menjadi solusi masalah yang pernah didapat oleh Imam Muhammad. Luar biasa. Fa'alima anna istifadata mungkinatun min kulli hadin. Jadi ternyata diketahui bahwa solusi itu atau hikmah itu bisa didapatkan dari siapapun saja. Ya. Jadi walaupun dia sekelas jariyah, ya budak, mohon maaf, tapi ketika yang disampaikan itu punya manfaat, punya hikmah, maka ambil. Jadi mengambil manfaat itu dari mana saja, kita nggak bisa melihat orangnya, ya. Walaupun dia dari anak kecil, tapi kalau kata-katanya bermanfaat, diambil. Kemudian kalau umpamanya yang keluar dari orang-orang yang katakanlah tidak baik, tapi kata-katanya memberikan manfaat, hikmahnya ambil. Atau tingkah lakunya bagus, ambil. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, ada orang yang fisiknya tidak sehat, akalnya tidak sehat, fisiknya sehat, tapi masih sholat. Saya sampaikan begitu, alhamdulillah balok. Jadi walaupun akalnya tidak sehat, tapi kalau sholat azan dia datang ke masjid, ya walaupun sholatnya cepat-cepat gitu ya. Tapi punya hikmah, walaupun begitu, tapi hikmahnya ada. Yang kita kenapa? Ya akalnya mungkin tidak sehat, tidak waras, ya kurang sempurna, tapi beliau masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat rohnya, dirinya tidak ingat, tapi ingat kepada rohnya, dia sholat. Nah kita orang yang fisiknya sehat, akalnya sehat, kalau nggak ingat roh kita Allah, maka yang nggak sehat siapa sebetulnya? Jadi kan ambil hikmahnya juga. Jadi dimanapun kita berada, kita ambil dulu. Saya pernah saya ceritain juga, ya. Jadi waktu ziarah ke makam ibu saya itu habis Jumat, kebetulan tidak jauh. Setelah saya mampir habis khutbah ke Budi Dharma gitu ya, karena benar-benar biasa dari masjid sudah pernah sibuk gitu kan. Saya lihat di pinggir, di tengah pinggir jalan itu, mohon maaf kayak orang
aja dah gitu, berantakan apa gitu. Ya Pak, ada nasi Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga seperti Nabi Ibrahim. Begitu Pak jawabannya. Semoga seperti Nabi Ibrahim. Nah saya berpikir, kan di dalam Fathul Ibad itu ada 3 hal yang ditanya sama jamaahnya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim di Aisyah kita katakan wali wa khalilah. Wahai Nabi Ibrahim, apa dengan sebab apa kau menjadi kekasih Allah? Dengan sebab apa kau menjadi kekasih Allah? Ya, di sisi Allah mulia, di sisi manusia juga mulia. Sunnahnya diikuti oleh sepanjang masa oleh Islam. Ada 3 hal Pak. 1, mengutamakan perintah Allah. 2, adalah khawatir dengan rezeki yang Allah adalah tanggung. Yang 3, saya tidak akan pernah makan siang dan makan malam, sarapan malam, kecuali dengan tamu. Jadi ingat begitu. Nah saya berpikir, nih orang ini berarti ngaji nih, ngaji diingat di sini. Jadi kalau orang berbagi, kemudian berbagi dengan orang lain berupa makanan, maka seperti Nabi Ibrahim. Jadi makan siang nggak mau sama siapa kecuali dengan tamu. Jadi ketika diucap semoga seperti Nabi Ibrahim, semoga seperti Nabi Ibrahim, wah, berarti ini orang pernah ngaji. Nah, Bapak Ibu jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saja kita berada, kita bisa mengambil hikmah. Makanya kita dikasih akal berupa buat hati, terus mengambil hikmah. Ya. Dimanapun saja berada. Qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adrakal ilma. Nah, kemudian Abu Yusuf berkata, qila lahu, nah, Nabi Yusuf ketika ditanya kepada beliau, bima adrakal ilma, wahai Yusuf, dengan apa, dengan sebab apa kau mendapatkan ilmu? Qala mastarabtu minal istighfarati wa mabatutu minal ibadah. Saya tuh mendapatkan ilmu itu tidak merasa cukup untuk mengambil manfaat. Saya dapat ilmu itu mengambil manfaat dari mana saja. Wa mabatutu minal ibadah, dan saya tidak pernah pelit untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana saja saya mengambil manfaat, mengambil hikmah, kemudian tidak membedakan siapa saja orang. Kalau yang keluar kata-katanya baik, nasihat, kalau sesuatu yang bagus ada di sekitarnya, maka diambil manfaatnya. Kemudian saya juga pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Wa qila li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian dikatakan kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala kepada mereka berdua, bima adrakal ilma, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, dengan sebab apa engkau mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbas bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Saya ini mendapatkan ilmu itu dengan sebab dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqulin, dan hati yang berpikir. Jadi saya dapat ilmu itu banyak bertanya dengan guru-gurunya, sehingga ketika banyak bertanya sesuatu yang tidak tahu, saya dapat hikmah. Kita juga begitu. Jadi kalau kita umpamanya ada sesuatu yang tidak tahu, kita tanyakan. Nah, kalau sekarang Pak, kalaupun kita umpamanya, sekarang media sosial nih, saya mau ngomong media sosial juga sama Pak. Jadi kalau kita banyak bertanya, ada yang tidak tahu, kita nanya media sosial Pak. Nah, sekarang kalau WA itu ada Meta AI. Di handphonenya udah ada sekarang Pak. WA, Pak, Bu, di handphonenya ada Meta AI, kalau misalnya AI. Jadi AI itu sekarang zamannya ada sebenarnya AI tadi ya. Jadi sebuah aplikasi intelijensi. Jadi kita mau nanya apa, di WA itu ada Meta AI. Jadi kalau umpamanya saya contoh mau khotbah Jumat lewat WA aja tuh. Meta, saya mau nyari materi khotbah Jumat hari ini, klik keluar Meta. Itu ada tuh. Itu banyak pertanyaan juga boleh tuh. Tapi yang manfaat, saya minta Meta, tolong kasih saya lagi begini Pak, lagi cocokan tentang khotbah saya itu mau saya tulis-tulisin. Jadi kalau saya nanti meninggal ada warisan yang bisa dibaca. Begitu
Saya tanya pantun tentang usia, pantun usianya nggak nyambung. Jadi ada yang manfaat, ada yang manfaat. Tapi ternyata luar biasa. Maka kalau ada lagi pasti ChatGPT. ChatGPT itu, jadi kalau kita umpamanya, udah gampang banget sekarang. Jadi kalau kita bikin makalah kita pengen dibikinin, klik aja kan, dijelasin sama beliau. Wah, meter. Nanti di WA-nya dilihat. Nah itu juga sama tuh. Kita bisa banyak bertanya, bagaimana hukumnya tentang bla 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 bla. Tadi dia sama dia. Kalau ibu mau curhat, bagaimana umpamanya uang makan biar hemat, dijelaskan tuh. Di WA itu. Tapi yang penting yang bermanfaat, yang berkah itu tentunya kalau bertanya tentang keilmuan, maka tanyalah dengan orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, maka jika kita tidak mengetahui. Jangan apa-apa nanyanya lihatnya di Google. Apalagi terkait ilmu ya kita. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kita banyak bertanya bilisan sa'ul wa qalbin aqul, dan hati yang berpikir. Jadi hati berpikir itu sesuatu yang kita dengar ya, maka harus dianalisis. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Mubalighun fil aqli, harus ada analisisnya. Wa inna masumya talibal ilmi ma taqul likatati ma yaquluna fi zamanil awal. Kenapa santri disebut talibul ilmi? Ya. Kenapa santri disebut dengan talib yang mencari ilmu? Karena pada zaman awal dulu yang disebut dengan santri itu ma taqul, apa yang dia ngomong. Artinya apa? Santri pada zaman awal dulu itu banyak bertanya dalam belajar. Jika tadi mayatulna, karena mereka banyak berkata, banyak bertanya ketika belajar. Wa innama tafaqaha Abu Hanifah bi kathril mutarahati wal mudzakarati fi budani hina kana bazzazan. Imam Abu Hanifah, beliau menjadi ahli fikih, menjadi ulama itu dengan sebab banyak diskusi dan banyak melempar saling pertanyaan. Jadi dibahas sebelumnya bahwa diskusi kemudian banyak bertanya itu adalah salah satu metode kita mencari ilmu, mencari materi, mencari nambah wawasan. Ustaz, sebenarnya kalau bisa ngaji makin nasihin maghrib sampai saya itu dikasih ruang pertanyaan. Kalau dikasih ruang pertanyaan, ya kalau mau maaf, ya pernah ada usul begitu. Kalau saya nggak bisa ngatur Pak Kiai, nggak mau ngatur guru, ya. Kalau ibu bapak mau bertanya, karena habis ngaji, ya Pak Kiai ya, kita bisa nongkrong tuh, ngopi dulu di sini beliau. Nah, itu Bapak Ibu kalau mau bertanya. Jadi boleh, karena saya yakin babnya tentang sholat Jumat, sholat apa lagi, saya udah nyampe sholat apa itu? Ya, bab fikihnya itu. Jadi kesempatan Pak, beliau orangnya welcome sambil ngopi di sini. Jadi kalau umpamanya dikasih maghrib sampai isya, ruang pertanyaan, ya mohon izin, saya nggak bisa ngatur Pak Kiai. Jadi kalau umpamanya pas ketika waktunya mau habis, ya udah, nggak usah bertanya. Nah kalau mau nanya setelah bisa nongkrong atau ngopi dengan Pak Kiai Nasi, nah, itu banyak tanya, silakan aja Pak. Itu barangkali solusi yang bisa saya sampaikan. Karena dengan baik bertanya itu kita lebih cepat lagi nangkepnya. Nah beliau ini banyak berdiskusi. Imam Abu Hanifah ini menjadi fikih fikukanihi, nah di tokohnya. Jadi beliau punya, samping mengajar, beliau juga usaha di tokohnya. Nah ketika di tokoh beliau diskusi.
Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yakrimu ulum. Wa bihadza ya'lamu anna tahsil al-'ilmi wal fiqh yajtami'u ma'al kasbi. Nah, dengan ini ya Imam Abu Hanifah beliau juga berjualan, ya punya toko, dan di dalam toko itu beliau diskusi. Nah, maka diketahui dengan sebab ini salah satu untuk mencapai ilmu itu dan mencapai ilmu, mendapatkan ilmu dan fikih itu bisa kumpul dengan usaha. Jadi artinya usaha atau entah pedagang dan sebagainya, maka ini juga bisa dikumpulkan dibarengi dengan menuntut ilmu. Jadi artinya apa? Walaupun kita berdagang, kita tidak boleh menutup untuk belajar. Justru dengan berusaha, katakanlah menjaga toko, ya, ketika tidak sibuk, kita bisa baca-baca, kita bisa diskusi. Apalagi sekarang untuk belajar banyak waktu dan banyak tempat, lewat medsos ada, kemudian belajar lewat Zoom juga ada. Kalau belajar Zoom, belajar sama Pak Haji, Pak Haji putrinya, cucunya Pak Dia. Beliau belajar punya sanad hafal Pak Dia. Ya, beliau cucu beliau itu hafal Quran dan bersanad, belajarnya nggak pernah lewat Zoom. Ya, gurunya di Medina Pak Dia. Beliau di Medina. Saya punya teman di pasar pagi itu seumuran saya, dari SD kelas 6 ketika mau ujian nasional, ketika itu beliau sakit lumpuh sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika saya bertemu beliau perempuan Pak, nama pinter juga, kalau di kelas kerennya ranking 2. Jadi selama lumpuh itu jadi nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, dan beliau bisa baca kitab kuning Pak. Jadi kalau dia ujian di masjid, karena kampusnya beliau ujian di kampus di Afrika sana, IOU namanya. Ya banyak sisa-sisa mahasiswa kita juga, nah Buddha ini jadi tempat ujian. Nah namanya Purniasari perempuan. Jadi beliau itu selama lumpuhnya, beliau belajarnya jadi online saja Pak. Jadi online, belajar nahu, belajar soror, belajar tafsir, lewat Zoom saja bisa baca kitab kuning. Jadi kalau saya lihat itu baca-bacaannya tafsir baik, kitab nahu biasa, dan dia lebih buku itu luar biasa. Nah itu artinya kita belajar gak cuma hanya di sini saja, tapi dimanapun kita juga bisa belajar. Ustaz kan katanya ngaji harus ketemu Pak Kiai, Pak Guru, betul kan Zoom juga ketemu guru. Ya, lain umpamanya kalau kita ngaji di YouTube-nya rekaman. Tapi kalau ngaji di Zoom itu langsung ketemu dengan gurunya, ketemu dengan kiainya, materinya disampaikan. Nah, beliau belajar sampai seperti itu, luar biasa. Makanya saya bisa mengambil hikmah dari beliau. Nah, ketika fisik tidak bisa melangkah, tapi hati tajam, mata bisa melihat, mereka bisa mendengar. Jadi bisa baca kitab kuning Pak, kitab tafsir. Saya baca tafsirnya, tafsir Bukhari, ilmu baca kitab kuningnya juga beliau. Nah beliau juga jadi mengurus di satu yayasan. Jadi dapat duit juga Pak ini. Mengurus yayasan sosial gitu ya. Yayasan apa tuh saya lupa. Ya, jadi sampai situ. Nah makanya mencari maisha itu tidak boleh menghalangi kita untuk belajar. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yatahul ilma. Adapun Imam Abu Hafs, beliau juga berusaha mencari maisha, mencari rezeki, bekerja, wa yatahul ilma, dan mengulang-ulang ilmu. Tuh, Imam Abu Hafs. Nah ini Imam Al-Azhar memberikan contoh betapa ulama-ulama yang hebat punya ahli fikih, yang alim, mereka juga meninggalkan usaha, tidak meninggalkan maisha, tetap berdagang, tetap bekerja. Tentunya kalau berdagang itu lebih banyak waktunya lagi kalau umpamanya mau mengulang ilmu. Faedah nalabu dalil talibul ilmi limal likasbil ya likasbil litafaqhu iyalihi wa ghairihi. Maka tidak boleh tidak bagi pelajar ilmu itu adalah
untuk tetap berusaha linafaqati iyalihi, untuk menafkahi keluarganya, wa ghairi, dan selainnya, fal yaktasib wal karir wal iksal walaysa li sahih badan wal aqli udrun fi tarki ta'allumi wa tafaqqih fa innahu la yakunu akbar min abi. Jadi tidak boleh tidak bagi kita yang sedang menuntut ilmu, sedang belajar, itu tetap berusaha mencari maisha, mencari nafkah. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya dan juga untuk hal-hal yang lain, untuk dia infak fisabilillah dan sebagainya. Maka banyaklah berusaha, tetaplah mengulang-ulang pelajaran dan jangan malas, karena kalau badan kita masih sehat, kemudian akal kita masih sehat, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Gitu, Pak. Mudah-mudahan manfaatnya. Jadi kita semuanya ini, walaupun kita banyak kesibukan, walaupun kita banyak kesibukan lah, kesibukan dengan pekerjaannya, kesibukan dengan aktivitasnya, tapi tidak boleh mengurangi semangat belajar. Karena sehat badan, kata Imam Az-Zanuji, kemudian sehat akal, itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak belajar. Mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la yasbiru khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasbiru su'a illallah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim. Alaihi salatu wa taslim wal 'afi wa lutfi wal 'afiyah wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awani wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tuturina biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha sabayat min jamil hadhihi al-hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ورفعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من العلم والقرآن وارزقنا الخير ولا تجعلنا وإيا من الشر والإبواب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا من العلم والقران وارزقنا الخير ولا تجعلنا من الشر والظلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وارزق المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر عاقبه وسوء الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله العالمين والله والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.